Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah wa radiya lana Islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, kembali saya mengajak diri saya sendiri dan saudaraku sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Dan mari kita jaga dan pertahankan ketakwaan kita ini sampai akhir hayat kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan pesan Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah memberikan panduan kepada orang-orang yang beriman yang sudah mencapai usia 40 tahun. Usia 40 adalah usia satu-satunya yang terekam dengan jelas dan tegas di dalam Al-Quran. Bagi kita yang sudah berumur 40 tahun atau kita yang sudah melewati usia 40 tahun, tentu ini menjadi panduan bagi kita semua apa yang harus kita lakukan. Begitu pula yang masih belum mencapai 40 tahun, tentu saja ini sebuah bentuk peringatan, persiapan agar kita semua nantinya bisa menjalankan apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam Al-Quran ini. Setidaknya di dalam ayat ini ada 6 langkah yang harus dilakukan bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. yakni yang pertama adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi orang kalau sudah usianya 40 maka hendaknya hari-harinya dilalui dengan syukur kepada Allah. Karena orang yang nyampai pada usia 40 umumnya dia pada usia di mana dia mencapai pada kematangan profesi, mencapai kepada puncak prestasinya. Apa yang diupayakan sejak muda usia 40 biasanya sudah dinikmati.
Maka yang ada bagi orang yang sudah mencapai usia 40 adalah hidup-hidupnya selalu diisi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa ala walidayya, dan juga usia 40 waktunya kita berbakti kepada kedua orang tua. Sudah bukan masanya kita ngerepotin orang tua, justru sebaliknya usia 40 waktunya kita membahagiakan orang tua. Bukan berarti kita bakti pada kedua orang tua ini menunggu usia 40, tidak. Tetapi sudah sepantasnya kalau sudah usia 40 sudah tidak lagi ngerepotin orang tua, justru kita akan membahagiakan orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wa an a'mala salihan tardahu. Yang ketiga adalah meminta kepada Allah agar kita ini senantiasa beramal yang diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi oleh Allah ini tidak sekedar amal yang dirahmati. Kalau sekedar dirahmati, semua makhluk Allah dirahmati oleh Allah. Tapi yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Maka hendaknya orang kalau sudah mencapai usia 40, pertimbangan hidupnya adalah pertimbangan Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, kira-kira Allah ridho apa tidak? Bukan sekedar kesenangan dirinya, bukan hanya sekedar obsesi dirinya, bukan hanya sekedar ambisi dirinya, tapi yang menjadi pertimbangan adalah Allah ridho apa tidak, Allah senang apa tidak. Dan juga mestinya orang kalau sudah mencapai usia 40 ini punya amalan-amalan yang sekiranya bisa dibanggakan di hadapan Allah. Ada prestasi-prestasi yang tidak biasa, yang nantinya kalau dia menghadap kepada Allah, itulah yang akan diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil contoh misalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau ketika baru hijrah menyaksikan penduduk Madinah pada waktu itu sedang kekurangan air. Satu-satunya air yang layak diminum miliknya orang Yahudi. Didatangi oleh Sayyidina Utsman, "Mas, apakah sumurnya mau dijual? Mau tak kasihkan ke orang-orang?" Kata si Yahudi, "Enggak, ini sumber penghasilan saya. Kalian beli saja setiap hari kepada saya." Dirayu oleh Sayyidina Utsman, "Begini saja Mas, bagaimana kalau saya beli separuh saja, meskipun harganya mahal. 1 hari untuk saya, 1 hari untuk kamu jual." Kemudian tergodalah si Yahudi ini, dibeli oleh Sayyidina Utsman berdasarkan kesepakatan 1 hari miliknya umat Islam, 1 harinya miliknya orang Yahudi, dijual kepada orang-orang. Ketika sudah dimiliki separuh oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman mengumumkan kepada umat Islam, "Wahai seluruh umat Islam di Madinah, sekarang jatahnya saya mengambil air. Silakan kalian ambil air sebanyak-banyaknya, sekiranya cukup untuk 2 hari. Karena besok sudah bukan jatahnya saya lagi." Akhirnya sekali ambil sekiranya cukup untuk 2 hari. Sehingga keesokan harinya orang-orang sudah tidak butuh air, orang Yahudi tidak ada pembelinya. Sehingga keesokan harinya lagi, besok lusanya bagiannya Sayyidina Utsman diumumkan lagi, "Silakan ambil, ini jatah saya. Ambil sekiranya cukup untuk 2 hari." Akhirnya orang Yahudinya putus asa karena sumurnya tidak laku, karena orang Islam cukup dengan bagiannya Sayyidina Utsman. Akhirnya sumurnya, orang Yahudi mendatangi Sayyidina Utsman, "Wahai Utsman bin Affan, kamu beli saja semuanya sekalian, saya tidak dapat penghasilan juga." Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman. Dan dalam sejarah, orang yang pertama kali mewakafkan fasilitas umum berupa sumur adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan panjenengan masih bisa menyaksikan sampai saat ini sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan masih terus mengalir dan dimanfaatkan oleh kebun-kebun korma. Dan konon banyak kebun yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman, dan penghasilannya sampai sekarang masih abadi di rekeningnya Arab Saudi atas nama Utsman bin Affan, dan diperuntukkan untuk sosial seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kemarin saya menyaksikan ada sebuah hotel yang hotelnya itu bernama Waqaf Utsman bin Affan. Subhanallah. Inilah sesuatu yang dibanggakan oleh Sayyidina Utsman, yang amalan tawdah, amal-amal yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada contoh lagi sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Tabuk di Madinah itu sedang musim-musimnya kurma. Kurma-kurma berbuah lebat, tetapi karena para sahabat sibuk berperang, sehingga kurmanya tidak terjual. Sehingga kurma-kurma di Madinah menumpuk dan membusuk. Sehingga orang-orang pada sedih. Maka disitulah Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang memiliki komitmen ingin mendapatkan ridha dari Allah. Dia tak tahan melihat sahabat-sahabat menderita kerugian karena kurmanya busuk. Akhirnya beliau mengumumkan, ayo siapa yang kurmanya busuk, setorkan ke rumah, antarkan ke rumah, saya beli semuanya. Dibeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tak peduli dia rugi, yang penting dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang semuanya menyetorkan kurma busuknya kepada Abdurrahman bin Auf. Dan di rumah dan di gudangnya Abdurrahman bin Auf penuh dengan kurma busuk. Tapi karena beliau di dasarnya adalah ingin mendapatkan ridhonya Allah, Allah tidak akan tinggal diam. Pada suatu ketika ada utusan negeri Yaman. Pada waktu itu negeri Yaman sedang mengalami sebuah pandemi, penyakit ganas yang tak bisa diobati, yang berdasarkan petunjuk orang Yaman bisa sembuh kalau mengkonsumsi kurma busuk. Kalau mencari kurma busuk sedikit mungkin mudah saja, tapi kalau senegeri Yaman butuh kurma busuk, kemana akan dicari tumpukan kurma busuk? Kemudian terdengar ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf memiliki stok kurma busuk yang sangat banyak. Akhirnya kurmanya itu dibeli dengan harga yang sangat mahal, sehingga Abdurrahman bin Auf kembali menjadi orang yang sangat kaya raya karena setiap amalnya didasarkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, wahai saudaraku sekalian, orang kalau sudah usianya 40 adalah wa aslihli fi dzurriyyati. Ya Allah, baguskanlah aku untuk bagusnya keturunanku. Jadi kalau orang usia 40 dirinya sudah matang, profesinya sudah bagus, jangan berpuas diri sampai di situ saja. Sekarang agendanya, apakah anak-anak kita, keturunan kita akan sebagus orang tuanya? Maka orang kalau sudah usia 40, fokusnya sudah pada keluarga, fokusnya kepada anak keturunan kita, tak lagi mengejar ambisi pribadinya. Tapi tentu saja, sebagai dalam redaksi wa aslihli, baguskanlah aku fi dzurriyyati, terhadap keluargaku. Maksudnya kita tak bisa memperbaiki keluarga kalau kita sendiri masih belum memperbaiki terlebih dahulu, karena kita akan menjadi teladan bagi keluarga kita semua. Kemudian yang kelima, inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah. Orang kalau sudah usia 40, waktunya untuk bertobat, wahai saudaraku. Kata para ulama, kalau orang sudah mencapai usia 40 kok masih belum bertobat, ini ada tanda-tanda su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Bukan berarti kita yang sudah lebih dari usia 40 masih belum baik, berarti kemudian tidak ada kesempatan. Tidak. Allah senantiasa menerima taubat malam yughargir. Selama nafas masih belum sampai di tenggorokan, pintu taubat sudah terbuka. Pintu taubat masih terbuka. Oleh karena itu cepat-cepat sebelum ajal mendatangi kita. Dan sungguh kalau panjenengan saat ini sedang banyak gemar menonton Piala Dunia dan kita saksikan di dalam permain sepak bola itu ada extra time, ada tambahan waktu. Tapi kalau malaikat Israel sudah datang, panjenengan baru menyesal, maka malaikat Israel tidak akan pernah memberikan perpanjangan waktu terhadap usia kita. Oleh karenanya segeralah bertobat kepada Allah, karena kita semua tak tahu kapan malaikat maut menjemput kita. Dan yang terakhir, yang keenam, wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku tergolong orang yang Islam. Artinya apa? Orang kalau sudah 40 dan dia sudah mempersiapkan diri keislamannya, maka dia akan happy ending dalam hidupnya. Dia akan siap kapan saja malaikat maut datang menjemputnya, karena dia sudah dalam keadaan berserah diri. Inilah wahai saudaraku sekalian, panduan Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15 bagi orang yang berumur 40 tahun. Ayo kita lihat, Rasulullah itu ketika masih muda, sampai usia 9 Rasulullah menjadi seorang peternak. Usia 12 tahun Rasulullah sudah menjadi seorang eksportir ke negeri Syam.
Usia 25 tahun Rasulullah sedang pada puncak-puncaknya menjadi seorang pengusaha. Sampai menjelang 40 tahun Rasulullah mulai menurunkan tensinya. Dan ketika berumur 40 tahun tak kita jumpai Rasulullah itu sangat hebat dalam berbisnis, tidak. Rasulullah usia 40 sudah mulai yang diprioritaskan adalah dakwah, yang diprioritaskan adalah akhirat, yang diprioritaskan adalah bagaimana menata umat. Inilah yang seharusnya kita. Untuk anak-anak muda yang saat ini hadir, ayo sebelum usia 40 bekerja keraslah kalian menuntut ilmu, menggapai profesi kalian. Upayakan ketika sampai usia 40 kamu sudah mengalami kemandirian finansial, kemandirian ekonomi, sehingga usia 40 disitulah kamu start untuk menata kehidupan untuk akhirat. Sehingga orang barat mengatakan life begin at 40. Kehidupan itu dimulai dari usia 40, karena usia 40 adalah usia matang kita mempersiapkan diri ke perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling akhir, wahai saudaraku sekalian, 6 panduan ini diawali oleh Allah dengan sebuah ungkapan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Aku berwasiat kepada kalian wahai manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Sebelum usia 40 kita akan melakukan banyak hal, tapi pondasinya kalau kita ini bakti pada kedua orang tua. Tanpa bakti kepada orang tua agak berat kita mencapai kesuksesan di usia 40. Ayo perbagus hubungan kita dengan orang tua kita. Insya Allah keinginan kita bersama dengan ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridha Allah fi ridhal walidain, karena keridhaan Allah bersama dengan keridhaan kedua orang tua kita. Semoga kita dan anak-anak kita, keluarga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan Allah, sehingga kita semua senantiasa dalam keimanan, dalam keislaman, dan semoga kita semua sama-sama dianugerahi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.